Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Sobat Katlos Saham. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang saya ucapkan kepada kalian semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Sudah lama saya tidak bersua dengan kalian, tidak berjumpa juga. Kita kali ini akan membahas saham-saham Konglok yang mungkin banyak teman-teman bertanya-tanya di grup ya. Saya juga di grup lagi istirahat sebenarnya. Namun rasa-rasanya tidak tega juga meninggalkan kalian terlalu lama. Inginnya saya istirahat 1 bulan, tapi nggak tega juga. Gitu ya. Langsung saja di saham yang pertama ada Petrosea. Petrosea hari ini terkoreksi 2310 ya. 2310 terkoreksi 4,55%. Di hari ini hari Rabu ya. Kalau kita melihat dari technical daily chart, dia closing di atas garis warna ungu. Ada support dia di 2300, ada support lagi di 2260. Ini ya. Nih, dua garis ini. Oke, jika kita melihat di sini dia ada koreksi sehat. Koreksi sehat namun perlu diperhatikan besok apakah ada sentimen atau tidak ya. Jika kita melihat dari technical daily PTRO menarik, kesimpulannya menarik secara MACD, dia Golden Cross dan RSI pun menarik ya. Untuk saham PTRO ada usaha dia untuk pembalikan arah, ada usaha untuk reversal dia. Namun balik lagi, sentimen global masih mempengaruhi atau tidak? Ya semoga saja ya. Semoga saja tidak terlalu mempengaruhi. Kalau kita melihat dari technical weekly pun dia ada potensi untuk lanjut naik kembali. Ada potensi untuk lanjut naik kembali ya. Target weekly dia ada di 2500. Kemarin kalau tidak salah Petrosea sempat ya. Sempat ke 2500, bahkan tadi pagi ya. Coba kita cek. Oh, 2490 high-nya dia. Ya itu sudah pencapaian yang bagus ya. Suatu pencapaian yang bagus, alhamdulillah. Semoga aja besok dia nggak jebol 2300, nggak jebol 2250, 2260 ya. Itu ada support di situ. Oke, untuk Petrosea itu kuncinya. Keseluruhan dari Petrosea menarik. Oke, yang kedua ada Raja. Nah, ini dia suatu project saya, suatu project yang bisa dikatakan sukses besar. Saya itu informasi bentar. Nah, ini Raja kita beli 2 kali. ARB pertama kita langsung serok. Yang pembelian kedua nggak ARB, nggak apa-apa, tapi kita serok di bawah 1500, otomatis AVG kita di 1600-an atau 1570-an, yaitu asumsi saya. AVG ku waktu itu 1600. Nah, kita berhasil menyentuh target TP1 di 2000 kemarin. Alhamdulillah, itu suatu project yang mulus ya menurut saya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman grup atau kepada teman-teman yang menonton channel kita saat membahas Raja. Saya ucapkan selamat, happy cuan semuanya. Sudah mengikuti rekom kita, Raja termasuk sukses TP di 2000 ya. Alhamdulillah. Oke, untuk Raja secara technical weekly dia masih ada potensi untuk lanjut naik kembali ke harga 1949 ya. Itu ada resist dia di 1950-an. Secara weekly dia masih menarik dan volume jualnya pun sebenarnya ini sudah mulai berkurang ya dari Raja ya. Dia ada potensi untuk pembalikan arah juga. RSI-nya sudah mulai bagus. MACD-nya memang belum oke, tapi secara volume Raja mulai oke. Jualannya udah berkurang. Kita cek dari technical daily-nya Raja, dia koreksi sehat hari ini. Membuat candle merah.
Closing di harga 1875 terkoreksi 1,57% ya. Dia closing di atas garis warna ungu dan coklat. Jadi kuncinya raja itu ada di 1830 sampai 1800. Itu kunci dari raja. Kunci atau support yang tidak boleh ditembus oleh raja ya. Dia masih ada target ke 2000 kembali. Masih ada target ke 2000 kembali untuk raja, namun terdekat dia itu terdekat ada di 1974, itu di garis warna kuning. Jika dia break garis kuning maka lanjut ke 2000 lagi. Yaitu untuk raja ya. Ada potensi secara MACD dia sudah bagus, RSI pun bagus. Jadi untuk raja ini jika tidak ada sentimen global maka dia potensi lanjut naik kembali. Itu untuk raja. Saham yang ketiga ada PANI. PANI ini saham Konglo hari ini rata-rata kena banting semua ya. Apakah menyambut ada sentimen global lagi? Yaitu saya kurang tahu. Oke, kita melihat dari PANI dia terkoreksi 0,77% di harga 9675 ya. Ada orang yang bilang suara saya mirip IQ 7. Ya, beda lah, beda jauh. Lebih merdu IQ 7. Saya juga penggemar IQ 7. Untuk PANI ini kunci dia ada di 9450, nggak boleh jebol. 9450 itu garis warna kuning. Jika dia jebol 9450 maka ada potensi ke 9300 sampai ke 9000 kembali. Untuk PANI seperti itu. Secara MACD dia menarik, RSI pun masih oke ya. Kuncinya ini garis kuning, garis ungu tidak boleh tembus. Itu secara technical daily. Kalau kita melihat dari weekly, PANI ada potensi lanjut naik. Sebenarnya ini dia sedang membuat support kuat, sedang membuat ancang-ancang untuk naik kembali. Kenapa? RSI-nya udah bagus, cuma tinggal nunggu MACD-nya bagus saja. Ya itu mungkin untuk PANI. Sehatnya gini memang, sehatnya seperti ini. Dia bermain di rank harga 10.000 sampai 8.000, bolak-balik terus. 10.000, 8.000, 10.000, 8.000 gitu terus. Itu bagus. Jadi sideways dulu aja. Kalau udah selesai sideways baru dia potensi lanjut naiknya tinggi. Nah untuk sekarang lebih baik sideways. Saya setuju. Kalau kita melihat chartnya kayak gini ya. Saya setuju untuk PANI sideways dulu aja. Jangan terburu-buru pingin langsung cuan puluhan persen ya. Santai aja dulu, santai. Gitu. Santai, nanti juga selesai semuanya. Seperti itu untuk PANI. Lanjut di saham yang terakhir, bahas apa ya? Oke, saham yang terakhir kita bahas TPIA. TPIA hari ini menguat malah ini ya, 2,04% di harga 7.500. Ini luar biasa untuk TPIA ya. Jos lah dia. Ini teman-teman ya, kalian bisa melihat chartnya TPIA secara technical weekly. Dia bagus, menarik. Ini bagus, ini ada potensi dia lanjut ke 8.000 lagi. Kalau kita melihat dari weekly, secara MACD-nya bagus, RSI-nya pun bagus. Gimana Om kalau kayak gini? Kalau seperti ini, kasusnya seperti TPIA ini bagus ya. Harusnya dia besok lanjut naik kembali. Terkecuali ada sentimen global ya. Kalau ada sentimen global untuk TPIA mungkin dia tidak akan terlalu parah dibandingkan konglo-konglo yang lain ya. Dibandingkan emiten selain TPIA. Untuk Chandra Asri Pasifik ini TPIA lebih stabil dia. Ketika ada sentimen global lagi, misalnya besok ada sentimen lagi, untuk TPIA ada potensi dia stabil, nggak terlalu parah penurunannya. Karena apa? Chart dia sudah kuat, weekly-nya sudah kuat ya. Ini kuat ini, mohon maaf. Nih, ini kuat ini ya. Ini kuat, support kayak gini kuat, dan itu bagus. Kita melihat dari daily-nya dia ada potensi turun sedikit atau terkoreksi sehat ya.
ke harga 7.200 sampai 7.000-an lah. Jadi teman-teman yang mau koleksi TPIA tunggu di 7.200 atau di 7.000 itu boleh. Itu boleh kalau teman-teman mau koleksi TPIA ya. Tunggu saja dia koreksi sehat dulu satu kali, baru kita cicil-cicil. Ini TPIA bagus. Bagus ini. Tunggu di garis warna biru ya. Di 7.200-an, 7.300 sampai 7.000, yaitu area beli TPIA ya. Saya ulangi lagi, area belinya TPIA 7.300 sampai 7.000, SL-nya boleh di 6.800 atau 6.500 gitu sekalian boleh. Jadi kesimpulannya untuk TPIA ini paling menarik sekarang dibandingkan saham Konglo yang lain berarti ya. Seperti itu, bagus. Buat teman-teman yang bingung mau serok apa ya, ini boleh serok TPIA boleh. Mungkin itu aja untuk pembahasan saham Konglo, karena nggak ada yang beda ya. Sebentar, kalau kita cek sekilas aja ya, karena yang lain-lain pun pasti mengikuti sama kok. Untuk BRPT ini menarik, dia geraknya nggak jauh beda dengan TPIA. Pasti ketika ada sentimen global pun bakalan penurunannya nggak parah lah ya. Untuk BRPT bagus nih, dia potensi lanjut naik kembali. BRPT ya, sekilas aja ya, mohon maaf, sekilas aja. Karena kalau kita bahas satu persatu lagi semuanya nggak akan selesai. Brand ngikutin analisa PTRO. Brand ngikutin analisa PTRO. Terus kalau cuan dia ngikutin analisa PTRO juga. Seperti itulah. Yang berbeda berarti ada BRPT dan TPIA. Keduanya itu bagus. Ketika ada sentimen global pun, insya Allah penurunannya dia agak kuat dan tidak akan kena gerus lebih dalam lagi. Itu saja mungkin untuk pembahasan kali ini ya. Sampai jumpa di market besok. Insya Allah saya akan comeback kembali. Oke? Semoga kita lancar untuk perdagangan besok. Bye bye semuanya, sehat-sehat kalian.